dan perkara pidana korupsi nomor 3 atas nama Anas Anu akan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang saya hormati tim jaksa penuntut umum, yang terhormat penasihat hukum, yang saya hormati panitia, hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf karena persidangan ini beberapa kali tertunda karena kondisi fisik saya yang tidak sehat atau sakit-sakitan. Bahkan sejak tanggal 14 April 2015 sampai sekarang saya masih dirawat di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, dan sebelumnya juga dirawat di Rumah Sakit Sentosa Bandung selama 5 hari dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Dengan berbekal pendidikan guru, saya telah mengabdi selama 54 tahun, 36 tahun di pemerintahan dan 18 tahun di politik. Tugas pertama saya pegang adalah Kepala Desa Bangkokana sebagai guru SMP negeri selama 10 tahun, sebagai pegawai camat, sebagai pegawai kabupaten, sebagai camat Dumbai selama 2 tahun, sebagai pegawai provinsi, sebagai kepala kantor pembangunan masyarakat desa Kabupaten Bengkalis, dan dilanjutkan sebagai ketua DPRD 2 periode dan Bupati Rokan Hilir 2 periode dan Gubernur Riau selama 8 bulan. Berpedoman dari sambutan berikutan tersebut, Gubernur Riau tanggal 12 Agustus tahun 2014 menyurati Menteri Kehutanan dan tanggal 17 September menyurati dari Menteri Kehutanan perihal revisi usulan perubahan luas kawasan hutan di Provinsi Riau, termasuk perjuangan kebun-kebun masyarakat miskin yang masih termasuk kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Berpedoman pada terbitnya SK Menteri Kehutanan nomor 673 dengan mengutus masyarakat menemui Menteri Kehutanan, maka Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia yang diketuai oleh Bulat Medali Emas Manado akan mengutus masyarakat dari setiap kabupaten atau kota 10 orang untuk menemui Komisi 4 DPR RI dan Menteri Kehutanan. Biaya keberangkatan masyarakat diserahkan kepada Apkasindo. Biaya tersebut setelah dihitung berjumlah 2,9 miliar, meliputi biaya transportasi, biaya hotel, biaya makan, biaya pertemuan, dan biaya-biaya lain termasuk uang saksi. Dengan seluruh hati saya sampaikan bahawa sedikit pun tak ada niat saya untuk memiliki uang tersebut atau akan saya berikan kepada anggota DPR RI Komisi 4. Tapi uang tersebut adalah untuk biaya pemberangkatan 10 orang masyarakat dari setiap kabupaten ke Jakarta untuk menemui anggota DPR RI Komisi 4 dan Menteri Kehutanan. Terkait dengan uang 500 juta yang disuruh oleh saudara Bulat M. Manurung diantar ke Jakarta pada bulan Agustus untuk diserahkan kepada saya, bukanlah uang suap, melainkan adalah pengembalian uang angsuran pembelian ruko di Jalan Arifin Ahmad kemarin. Karena pembelian ruko tersebut dibatalkan karena pemilik ruko tidak menepati janjinya yang semula disepakati ruko pinggir, tapi ruko letaknya di pinggir sudah dijual pada orang lain. Makanya pembelian ruko tersebut kami batalkan dan uang dikembalikan. Kemudian menyangkut bahwa saya menerima uang dari Duta Palma yang disampaikan oleh saudara Bulat Manurung dalam bentuk dolar setara dengan 3 miliar rupiah. Dengan bersaksi kepada Allah yang Maha Kuasa, demi Allah saya bersumpah, saya tidak pernah menerima uang yang dituduhkan tersebut. Dan berdasarkan
keterangan si pemberi dalam sidang ini dan keterangan saksi-saksi bahwa pemberi dan saksi pun mengatakan tidak pernah memberikan uang sebanyak 3 miliar kepada kami melalui bulan dulu. Menjadi hakim yang saya muliakan, dari apa yang telah saya sampaikan dan kemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati saya bermohon kiranya majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan dalam perkara saya ini menyatakan saya tidak bersalah. Tentang dakwaan ke-1 petang melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang 31 tahun 1999 terima uang yang dikemukakan oleh saudara penuntut umum di atas bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Mengapa? Karena sebagaimana fakta yang diungkap oleh saksi yang meringankan, yaitu saksi Wiyanto Butar-Butar dan saksi Dedi Dumaidi, serta keterangan terdakwa yang mengungkapkan rencana penggunaan sejumlah uang tersebut di atas adalah untuk membiayai partisipasi atau mobilisasi elemen-elemen masyarakat dalam rangka mendatangi DPR dan Kementerian Kehutanan untuk meminta agar usulan revisi SK 673 tertanggal 8 Agustus 2014 dapat segera direalisasikan. Adapun rencana mobilisasi yang akan dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara memberangkatkan perwakilan 12 kabupaten kota masing-masing 10 orang. Selain daripada itu, terdakwa juga ingin memberangkatkan tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, akademisi, dan tokoh lembaga adat Riau. Apa yang dilakukan terdakwa tersebut dalam rangka mengulang kesuksesan ketika melakukan pengurusan dalam upaya menerbitkan SK 673 tertanggal 8 Agustus 2014. Dengan demikian, penerimaan dan penggunaan sejumlah uang tersebut di atas cukup beralasan menurut bahwa setelah membaca dan mencermati kedua surat tersebut, ternyata baik di dalam isi surat Gubernur Riau tertanggal 12 Agustus 2014 maupun di dalam surat Gubernur Riau nomor 50 tertanggal 17 September 2014, kawasan lahan perkebunan milik saksi Gulat maupun saksi Gulat medali emas Manurung yang selanjutnya saksi Gulat maupun kawasan lahan perkebunan milik Edison Marudut sebagaimana yang dimaksud oleh saudara penuntut umum tidak dimasukkan dalam surat permohonan Gubernur Riau tersebut. Dengan tidak dimasukkan kawasan lahan perkebunan milik kedua orang saksi tersebut di dalam surat revisi usulan dari terdakwa kepada Menhut, padahal kedua orang saksi tersebut telah dianggap oleh saudara penuntut umum sebagai penyuap, maka tidak ada perbuatan terdakwa yang telah terwujud. Begitu pula lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi Edison yang terletak di daerah Duli Kabupaten Bengkalis seluas 120 hektar tidak juga tercantum dalam surat usulan revisi tersebut. Dengan demikian, benar adanya apabila diakui terdakwa yang dikuatkan oleh saksi-saksi lain bahwa uang tersebut adalah berupa pinjaman yang menjadi tanggung jawab pribadi antara terdakwa dengan saksi Gulat. Hubungan hukum antara saksi Gulat dan terdakwa mengenai penerimaan penggunaan uang pribadi mereka tidak boleh serta-merta dikaitkan dengan tindakan terdakwa dalam rangka membuat surat usulan alih fungsikan kepada Menteri Kehutanan. Penasihat hukum tidak sependapat dengan analisa yang di saudara penuntut umum pada depositornya angka 4 dan angka 5 halaman 530 yang berbunyi, tidak akan bacakan. Penasihat hukum berpendapat analisa fakta dan kesimpulan saudara penuntut umum tersebut di atas adalah keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, di mana rumah yang dibeli terdakwa di Komplek Perumahan Citra dan Cibubur adalah hanya satu unit yang terletak di Blok FC3 nomor 2 Cibubur dengan uang muka sebesar 400 juta rupiah. Bahwa penasihat hukum berpendapat kesimpulan saudara penuntut umum yang menyatakan terdakwa membeli 2 unit rumah masing-masing seharga 1 miliar rupiah sehingga membutuhkan dana 3 miliar rupiah
dan dinyatakan mendekati dengan jumlah uang yang diterima oleh saksi Gulat Medali Mas Menurun sebesar Rp2,9 adalah kesimpulan yang menyesatkan dan tidak berdasar. Karenanya didasarkan pada berita acara pemeriksaan yang tidak terungkap dalam persidangan, apalagi saksi nol tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan, dan berita acara pemeriksaan saksi nol pun tidak dibacakan dalam persidangan oleh penuntut umum. Begitupun bukti SMS yang dijadikan dasar oleh penuntut umum tidak pernah dibuktikan keberadaannya dalam persidangan. Kedua, tentang dakwaan kedua, melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Oleh karena dakwaan kedua terdakwa di atas Mahmud tidak didasari dengan laporan kejadian tindak pidana korupsi, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, maka diajukan dakwaan kedua dengan kumulasi dakwaan atau tuntutan inkasu yang merupakan tindakan misgrade proses yang mencederai hak asasi manusia, hak asasi personal terdakwa Haji Anas Mahmud. Dengan demikian surat tuntutan kedua yang dikenakan pada terdakwa Haji Anas Mahmud oleh saudara penuntut umum sebagaimana dalam surat tuntutan telah didasari dengan surat dakwaan yang cacat hukum, maka sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim menyatakan tuntutan khususnya tentang tuntutan kedua adalah batal menurut hukum null and void etik. Dari fakta-fakta di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan apapun terhadap terdakwa Haji Anas Mahmud mengenai penerimaan uang sebesar Rp500 juta dengan masalah proyek. Apalagi telah terungkap di persidangan bahwa tidak satupun proyek tersebut dimenangkan oleh penuntut tender yang dianggap saudara penuntut umum sebagai pemberi suap. Tentang dakwaan ketiga pertama, melanggar pasal 12 huruf A tidak Undang-Undang berdasarkan pasal 9. Dari keterangan nomor 1 hanya saksi Gulat MM yang menerangkan bahwa terdakwa Anas Mahmud telah menerima uang dari PT Duta Farmas melalui saksi Gulat MM. Tetapi ada keraguan ketika dikonfirmasi oleh majelis hakim ketika ditanya mengenai cara penyerahan uang tersebut. Dalam persidangan saksi Gulat menurut menerangkan bahwa ia memberi uang sekitar Rp3 miliar kepada terdakwa Anas Mahmud dalam tempatnya tempat. Tetapi dalam rekonstruksi saksi Gulat Manurung menyatakan bahwa pemberian uang tersebut dalam tidak amplop dan dilakukan di meja makan menghadiri terdakwa Anas Mahmud. Sedangkan 5 orang saksi lainnya membantah keterangan saksi Gulat, termasuk saksi Surya Darmadi sebagai owner. Perusahaan telah membantah dan menerangkan bahwa saksi Surya Darmadi sama sekali tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa Haji Anas Mahmud. Keterangan ini semua dibenarkan oleh terdakwa Anas Mahmud kecuali saksi Gulat Manurung. Dari yang di atas dapat kita simpulkan bahwa hanya satu saksi menerangkan adanya penerimaan uang terdakwa Anas Mahmud, yaitu saksi Gulat. Menurut hukum pidana formil, satu saksi adalah bukan saksi, mulus letis. Dan oleh karena itu, maka saksi Gulat Manurung tidak dapat memberikan pembuktian yang cukup. Dengan demikian, unsur kecurangan yang tidak terpenuhi oleh terdakwa Haji Anas Mahmud. Dua, pembebasan terdakwa yang memperoleh dari segala dakwaan umum atau tidak melepaskan terdakwa yang mampu dari segala tuntutan hukum. Tiga, memulihkan nama baik terdakwa yang mampu dalam hak dan martabat masyarakat. Empat, mengembalikan para bukti kepada yang berhak, membebankan biaya sekarang kepada negara. Atau jika bagi saksi yang mulia untuk pendapat lain mohon berkenan memberikan putusan saja dan sekalian dengan senantiasa mempertimbangkan faktor-faktor filosofis, moral, substansial, drastis dan sosiologi serta faktor-faktor dengan mampu dan belum belajar dalam mengambil semangat di dalam mengurusikan saat ini pada pembangunan mental isi kemauan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian bangsa yang betapa kami hidup profesional tidak dapat dipungkiri. Dua, harus tidak ada usaha utama tadi
agar diaplikan dalam masyarakat untuk memberi kesempatan kepada penuntut umum ya, mengajukan tertib atas pledoi yang diajukan terdakwa dan tertutup terdakwa, maka sidang tertunda dan kembali nanti pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2019. Ada pertanyaan lagi? Cukup lagi.